Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Teguh dengan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan di sebelah saya, di sebelah kanan ya, ada kakak saya. Namanya sih sama, mirip Petrus Mulyono dan Petrus Mulyadi. Kakak saya. Oke. Tapi artinya bagus saya loh. Petrus Mulyono, Petrusnya sama. Mulyononya mulia adanya. Kalau saya Mulyadi, mulia dan adi. Itu orang tua yang memberi. Jadi saya nggak bisa nyombong. Doa orang tua. Oke. Iya. Kita masuk ke tema bulan ini, berbicara tentang bagaimana mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, adakah di tempat ini yang merasa tidak punya karunia? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini digembalakan oleh Pak Teguh yang adalah juga seorang dosen, pengajar, karunianya enggak satu. Demikian pula saya percaya setiap daripada jemaat minimal itu memiliki satu karunia. Tetapi kalau itu dikembangkan dari 1 menjadi 2, 2 bisa menjadi 4, 4 menjadi 8, 8, 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64. Jangan kecilkan bilangan 1. Yang terpenting diaplikasikan, dikembangkan. Oke. Ya, saya masuk ke poin yang pertama. Berbicara jangan lalai. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Semua sudah diurapin oleh Bapak Teguh? Ya, ingat ada karunia di dalam diri saudara. Tetapi permasalahannya banyak orang terkadang salah di dalam mengaplikasikan, salah di dalam menggunakannya. Karena itu disebutkan jangan lalai. Kata lalai sendiri saya akan menggarisbawahi di sini. Kalau dari KBBI disebutkan adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan, termasuk kewajiban dan tanggung jawab dan sebagainya. Lengah, itu pengertian dari kata lalai, dari kata bahasa Indonesia. Tetapi kita juga harus mengerti secara umum penyebab lalai itu paling tidak saya sebutkan bisa 4. Yaitu pertama, kenapa seseorang itu lalai? Karena abai. Banyak hal, segala sesuatu diabaikan. Akhirnya terjadi masalah demi masalah. Orang lalai bahwa di depan itu ada masalah, tetapi karena abai terjadilah masalah itu. Kemudian yang kedua, menyepelekan atau menganggap enteng. Sehingga tanggung jawab yang harusnya ada menjadi bagian kita lalai mengerjakannya karena apa? Menyepelekan, menganggap enteng. Termasuk tanggung jawab yang daripada Tuhan. Karena kita harus mengerti, karunia itu mengandung tanggung jawab. Keselamatan itu pun juga mengandung tanggung jawab daripada Sang Raja. Coba bayangkan, kalau saudara diberi anugerah atau hadiah daripada Sang Raja, misalnya masih berada di dalam sebuah kado, dibungkus dengan indahnya, pitanya pakai pita emas, kemudian diberikan kepada kita. Pertama, kita tidak membukanya. Tahu nggak isi di dalamnya? Nggak akan tahu. Cuma tahu kulit luarnya saja, bungkusnya saja. Kemudian kado yang dari Sang Raja itu ditaruh di bawah, maaf. Kemudian kita sepak-sepak begini. Apakah itu tidak sama dengan melecehkan sang pemberi daripada anugerah itu, sang pemberi daripada hadiah itu?
Jadi kata lalai kita harus mewaspadai. Itu diingatkan di sini. Dan kenapa seseorang bisa lalai? Ada penyebabnya juga. Salah satunya adalah tidak fokus, mudah teralihkan. Ada beberapa orang karena dia tidak mau fokus dengan segala sesuatu. Pada waktu ada sesuatu misalnya suara apa atau kejadian apa, tiba-tiba yang harusnya dia kerjakan hari ini itu tidak jadi dikerjakan. Karena apa? Teralihkan perhatiannya karena tidak fokus. Yang terakhir, terlalu asik dengan sesuatu. Ini sedang menggejala ya, terutama anak-anak muda. Orang tua pun juga mulai ada gejala seperti itu. Begitu pegang gadget ya. Di sini nggak ada yang pegang gadget kayaknya. Puji Tuhan. Silakan pegang gadget, tetapi yang dibuka Alkitab kalau pas lagi khotbah begini. Pegang gadget, asik, dengan istrinya nggak inget, dengan suaminya nggak inget, anak dengan orang tuanya nggak inget, karena semua asik. Dan saya sering melihat bersama dengan istri. Kami ini terkadang pengamat sosial ya, secara pribadi berdua. Melihat di rumah makan, yang ABG mana? Waktu pacaran berhadapan-hadapan gini, masing-masing pegang gadget, nggak fokus dengan pacarnya, yang ini juga nggak fokus dengan pacarnya, fokusnya dengan gadgetnya masing-masing. Kemudian tiba-tiba kami kadang berdua tersenyum sendiri, ceweknya tiba-tiba nyekiki senyum-senyum sendiri. Terus cowoknya begitu lihat, ada apa ini? Kemudian suasananya menjadi tidak enak. Karena apa? Asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kegiatannya sendiri. Akhirnya lalai dengan apa yang harusnya dia hadapi. Harusnya dia fokus kepada siapa, itu menjadi lalai. Dan saya mengatakan ini juga untuk diri saya, supaya saya tidak mengabaikan istri saya yang tercantik di dunia. Saudara boleh nggak setuju, tetapi itu pandangan saya, sangat subjektif ya. Nggak apa-apa, cinta memang subjektif. Oke, selanjutnya berbicara tentang lalai. Lalai itu membawa akibat loh. Lalai itu membawa akibat. Iya. Tadi penyebab lalai sudah. Iya. Akibat lalai dengan pekerjaan Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka di Yeremia ayat yang ke-48 ayat 10a. Yeremia 48 ayat 10a. Bunyinya demikian. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ngeri enggak? Kata terkutuklah. Kutuk itu akibat dari dosa. Dan kalau kita lalai, itu sama dengan kita melakukan dosa. Disebutkan terkutuklah. Ya. Orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Apakah di tempat ini ada yang tidak memiliki tanggung jawab dari Tuhan? Saya katakan dengan jelas, semua orang percaya itu memegang mandat daripada Tuhan. Memegang mandat daripada Tuhan. Salah satunya amanat agung, beritakan Injil, dan yang lain-lain. Tadi Pak Arifin menyebutkan tentang karunia-karunia. Ada karunia rohani, karunia pelayanan, karunia jabatan atau jawatan.
Saya percaya gembala saudara, Bapak Teguh, memiliki karunia di dalam jabatan sebagai gembala, tapi juga sebagai pengajar. Nah, apakah nanti akan muncul sebagai pemberita Injil dan sebagainya? Kita lihat. Tapi jabatan itu, seseorang yang memiliki kemampuan itu terkadang bisa di-rolling oleh Tuhan. Saya belum tentu selamanya akan menjadi gembala. Ada waktunya saya akan mungkin menjadi pemberita Injil. Nah, demikian pula dengan karunia-karunia pelayanan. Ada orang yang mungkin punya karunia untuk mendengarkan, kemudian memberikan nasihat. Hari ini banyak hamba-hamba Tuhan pandainya ngomong saja, lupa untuk mendengarkan terangan, keluhan, kesakitan, keluhan daripada jemaatnya. Demikian pula pelayan-pelayan hamba Tuhan yang lain hari-hari ini yang saya amatin sangat pintar untuk ngomong tetapi lupa untuk mendengar. Saya percaya di sini tidak ada. Di tempat saya ada, tapi di sini tidak ada. Betul ya Pak Teguh? Haleluya. Kembali, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan ya, dari terjemahan bahasa aslinya lalai itu disebutkan remiah, yang memiliki pengertian yang bohong, yang palsu, yang dusta, yang memperdayakan. Ingat, ada istilah sihir di dalam gereja. Ada loh sihir di dalam gereja. Apa itu sihir di dalam gereja? Berbicara tentang dominasi. Seseorang suka mendominasi teman-temannya. Akhirnya dia pengen paling tinggi. Saudaranya ditekan, jangan sampai melebihi dia. Kemudian kalau dia ada keinginan seperti itu, ada keinginan akhirnya apa? Mengintimidasi, dominasi, intimidasi, kemudian manipulasi. 3 hal ini yang harus diwaspadai di dalam gereja. Dominasi, intimidasi, manipulasi. Jangan pernah ada di dalam gereja. Tetapi modusnya bisa dirasakan, bisa dilihat. Makanya di sini disebutkan bahwa kata lalai itu disebutkan remiah. Kenapa saya mengambil Yeremia? Saudara tahu, Yeremia adalah seorang nabi peratap yang menulis kitab ratapan yang dituliskan begitu sedihnya. Penderitaannya luar biasa. Diminta Tuhan untuk menuliskan kitab, gulungan kitab itu diberikan, kemudian gulungan kitab itu dibakar. Dia dimasukkan ke dalam perigi, dimasukkan ke dalam penjara, dihajar dan sebagainya. Bahkan hampir-hampir dibunuh. Dan kalau saudara tahu, buah pelayanan daripada Yeremia itu tidak banyak. Ada yang tahu murid daripada Yeremia? Murid Tuhan Yesus minimal 12, saudara tahu. Ada 70. Dan hari ini kita semua adalah murid Kristus. Berapa miliar? Tetapi saudara ada yang tahu murid daripada Yeremia? Cuma 1. Namanya Baruk. Dan Baruk inilah yang akhirnya dibuang ke Babel. Tetapi dia mengumpulkan kitab-kitab, perkamen-perkamen, dikumpulkan, kemudian diwariskan kepada Esra. Esra inilah murid daripada Baruk, yang kemudian 70 tahun kemudian membawa kegerakan dari Babel. Mereka kembali ke Israel, membangun tembok Yerusalem, membangun bait suci. Esra adalah murid daripada Baruk. Dan Baruk murid daripada Yeremia. Muridnya cuma 1 doang. Penderitaannya luar biasa. Saya tidak tahu
Yeremia meninggal di Mesir waktu berangkat ikut ke Mesir. Tetapi Baruk dari Mesir dia kembali dibawa ke Babel. Saya katakan ini kenapa di Yeremia ini begini, karena kita harus mengerti bait suci itu diratakan dengan tanah pada tahun 589 sebelum Masehi. Karena apa? Dosa daripada pelayan-pelayan di bait suci dan dosa daripada Israel secara umum itu terjadi. Dan saudara juga harus mengerti, di bait suci pada waktu itu ada yang namanya semburit bakti, PSK bakti. Siapa yang mereka layani? Imam-imam, hamba-hamba Tuhan, peziarah, dilayani oleh PSK bakti, semburit bakti. Artinya apa? Ada LGBT pada waktu itu, sudah ada. Makanya diingatkan oleh Yeremia, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan mereka memang manipulatif, mereka memperdaya, mereka penuh dengan dusta. Akhirnya bait suci diratakan dengan tanah oleh Raja Nebukadnezar tahun 589 sebelum Masehi. Ngeri. Dan saya berharap di sini tidak ada yang lalai untuk melaksanakan tanggung jawab daripada Tuhan. Kenapa anugerah itu mengandung tanggung jawab? Karena harganya mahal. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang harganya mahal, mari kita buka di Matius 7. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang ada di lingkup gereja, yang di lingkup orang-orang percaya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nama siapa? Nama Yesus. Mereka melakukan itu. Artinya apa? Di dalam gereja kalau hari ini. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Engkau nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya ingatkan di satelit kan, supaya ayo jangan kita menyebut nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, tumpang tangan orang sakit demi nama Yesus, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Sang Raja. Apa yang kita lakukan tidak dikhususkan untuk memuliakan Sang Raja. Bahkan ada banyak orang, di sini tidak ada, di tempat saya dulu ada, itu melakukan hal-hal seperti ini untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu yang perlu kita waspadai hari-hari ini. Jangan sampai kita melakukan semua pelayanan untuk memuliakan diri kita sendiri. Cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, haleluya. Jangan tegang ya, saya enggak marah dengan saudara. Saya hanya bercerita, memaparkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, kenapa tanggung jawab itu, karunia itu mengandung tanggung jawab? Karena harganya mahal. Nah, kasih karunia yang terbesar adalah keselamatan. Itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Berapa harga keselamatan? Harganya senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Mahal enggak? Mahal banget. Tidak ternilai.
Keselamatan kita, kemerdekaan kita senilai dengan kematian Sang Raja di atas segala raja. Selanjutnya, ya, dimerdekakan untuk melayani sesama dengan kasih. Kita harus mengerti kasih ini ternyata pribadi. Siapa pribadi kasih? Yesus Kristus. Nah, kita baca di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jelas ya? Kemerdekaan yang sekarang kita terima itu mengandung tanggung jawab untuk apa? Pertama, jangan lakukan dosa dengan kebebasan kemerdekaan ini. Tetapi lakukanlah kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan itu untuk melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Dan kalau berbicara kasih, kita harus mengingat standar kasihnya Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang mengampuni. Makanya saya sering ngomong, mungkin jemaat saya itu bosen ya. Apa syarat untuk mengampuni? Syaratnya tanpa syarat. Apa syarat untuk mengasihi? Syaratnya adalah tanpa syarat. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita selagi kita masih berdosa. Gak gampang. Tetapi saya percaya Roh kebenaran, Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada setiap daripada kita untuk melakukan firman Tuhan dengan murni dan konsekuen. Oke, selanjutnya jelas ya, kita dimerdekakan tujuannya adalah pertama, jangan lagi berbuat dosa dan layanilah satu dengan yang lain dengan kasih. Dengan standarnya kasihnya Tuhan Yesus. Nah, karunia tadi saya menyebutkan jangan berkecil hati dengan yang satu karunia. Dari satu bisa menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16 dan seterusnya. Jangan kecilkan yang satu. Nah, di sini di 1 Petrus 4 kita buka. Mengelola dengan baik kasih karunia adalah bentuk avodah, bentuk ibadah. Saudara tahu, kata ibadah pertama kali itu disebutkan di kitab Kejadian. Waktu Adam diperintahkan untuk mengelola Taman Eden. Waktu mengelola, mengupayakan itu disebutkan di situ adalah avodah bahasanya, bahasa aslinya ibadah. Jadi bekerja untuk Tuhan itu adalah ibadah. Melayani dengan mengembangkan karunia-karunia rohani itu adalah ibadah. Ya, kita buka di 1 Petrus 4 ayat yang 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, jelas ya, kita diberi kasih karunia, karunia-karunia rohani termasuk karunia pelayanan, mungkin karunia jabatan atau jawatan. Kita ini ditentukan sebagai pengurus daripada karunia-karunia itu. Kalau berbicara tentang talenta, hamba yang baik itu menjalankan talenta itu, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10, yang 1 sayangnya dipendam, tetap 1. Itu yang Tuhan tidak mau. Untuk itu, seberapapun karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita,
tanggung jawab saudara dan saya adalah mengoptimalkan, mengembangkan karunia-karunia itu demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau demi nama baik kita, demi kemuliaan kita secara pribadi, ya itu tadi, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, tetapi Tuhan tidak kenal. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidak dipakai untuk memuliakan nama Tuhan kita. Jelas ya? Kemudian selanjutnya, karunia-karunia rohani atau karismata. Karismata ini jamak ya. Tunggalnya karis. Kenapa kita semua disebut gereja karismatik? Karena kita gereja yang percaya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap daripada kita. Percaya dengan karunia-karunia roh. Setiap daripada kita itu diberi karunia itu untuk apa? Ya untuk kita kembangkan. Cuma permasalahannya yang membuat saya sedih hari-hari ini, gereja karismatik ini banyak dikritik di YouTube. Saudara bisa lihat dari kelompok-kelompok yang lain yang bersifat tradisional, kelompok Calvinis dan sebagainya, saya sebut saja. Itu begitu mengkritik kegerakan-kegerakan karismatik. Apakah kita harus membalas? Tidak. Doakan mereka supaya mereka juga mengalami yang kita alami. Tahu enggak saudara, kegerakan di Soe tahun 1965 itu yang mengalami kegerakan yang luar biasa. Zaman Roh Kudus, lawatan Roh Kudus terjadi luar biasa itu di gereja Presbyterian. Roh Kudus bekerja di situ. Pendoa-pendoa menerima baptisan Roh Kudus. Akhirnya mereka bergerak keluar dari Soe. Mujizat terjadi loh. Air jadi anggur, orang sakit didoakan sembuh, mereka berjalan di atas air. Semua kejadian yang harus terjadi di kita para rasul itu hampir semuanya terjadi di Soe. Dan kegerakan dari Soe ini kemudian bergerak beberapa tahun kemudian, dan kebetulan berbarengan dengan meletusnya PKI. Apa yang terjadi? 2,5 juta orang Indonesia lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari ini bisa enggak kegerakan itu terjadi? Jawabnya bisa. Kalau Tuhan tahun 1965 melakukan itu, hari ini kalau kita berseru pada nama Tuhan, kita mau ini kami Tuhan gerejamu, pakailah. Saya percaya kegerakan itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Cuma kembali kepada respon kita semua. Apakah kita mau mengoptimalkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan? Selanjutnya, ini terakhir ya. Karismata hanya berbuah baik di dalam karakter Kristus. Karunia-karunia rohani itu hanya menghasilkan buah yang baik kalau itu dibangun di atas dasar daripada Kristus Yesus. Sehingga setiap orang yang mengembangkan karunia-karunia itu pada akhir zaman Tuhan tidak akan mengatakan, "Nyalah engkau, hei pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Sekalipun kita sudah melayani di gereja begitu lama, begitu dahsyatnya, tetapi motivasinya salah. Kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh haleluya, haleluya. Tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Ada yang dari Jawa? Nah pasti Pak Petrus Mulyono. Ada loh istilah orang Jawa itu yang menurut saya sebetulnya sangat alkitabiah. Manunggaling kawula kalawan Gusti ini. Bersatunya Tuhan dengan hambanya dan hamba dengan Tuhannya. Nyawiji manunggal menjadi satu. Kalau saudara dan saya menyatu bersama dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Apa yang kita lakukan? Kita tahu Tuhan yang bekerja di dalam kita. Gambarannya adalah kita ini terkadang bisa diibaratkan seperti sarung tangan kosong. Tetapi begitu tangan Tuhan memakai sarung tangan itu, apa yang bisa dikerjakan oleh sarung tangan yang kosong itu? Segala hal yang bisa dilakukan Tuhan bisa dilakukan melalui sarung tangan yang kosong itu. Kalau Tuhan tinggal di dalam saudara, apapun yang Tuhan bisa lakukan, itu bisa dilakukan di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Praktekkan nanti karunia-karunia rohani sewaktu saudara pulang. Kalau ada orang sakit, jangan takut untuk doa tumpang tangan. Kalau belum sembuh, ya Tuhan punya rencana. Mungkin karunia itu tidak ada di dalam diri saudara, tetapi dengan iman kita percaya. Saya sendiri termasuk Pak Hartono Wijaya, pernah loh awal-awal mendoakan, yang didoakan Pak Hartono Wijaya itu mati, tetapi ada yang sembuh akhirnya. Kapok enggak untuk mendoakan orang sakit? Enggak. Apakah saya mendoakan orang sakit selalu sembuh? Tidak. Tetapi ada yang sembuh juga. Bahkan pernah kami mendoakan di rumah sakit Kasih Ibu, seorang anak lahir prematur, kemudian dari lahir dia tidak bisa menangis, keracunan ketuban daripada ibunya. Kita diundang, dari sebalik kaca itu kita berdoa. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, nafas hidup, biarlah paru-parumu berkembang kempis, bertumbuh, berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pergi. Setahun kemudian yang saya ajak itu diundang ke ulang tahun daripada anak ini. Saya enggak tahu, saya enggak diundang. Atau mungkin malu yang undang saya atau takut, saya enggak tahu. Padahal kalau saya kan enggak serem gitu. Yang diundang yang saya ajak itu jemaat kami. Di situ orang tuanya bercerita, ternyata anaknya ini waktu didoakan itu sudah mati beberapa menit. Dan setelah kami doakan, kami ngobrol dengan orang tuanya, susternya keluar. Ngomong, Pak, anaknya sudah menangis. Anaknya sudah bisa menangis. Waktu kita ada di sana ternyata anak itu sudah mati, tapi tiba-tiba hidup kembali dan menangis. Padahal dari lahir belum menangis sama sekali, sampai 1 hari lebih. Saya diizinkan mengalami seperti itu. Siapa yang mengerjakan itu? Bukan saya, tetapi Roh Tuhan yang ada di dalam saya, itulah yang mengerjakannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kebablasan ya. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dan dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Aplikasikan, kembangkan karunia-karunia rohani yang ada di dalam diri saudara. Minta Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan untuk bisa mengembangkannya. Dan percaya, sekecil apapun karunia saudara, kalau itu bersama dengan Tuhan kita mengembangkannya,
kita mengoptimalkan karunia-karunia itu, kita percaya Tuhan akan dipermuliakan atas apa yang kita kerjakan. Sekali-kali jangan, kalau itu terjadi secara luar biasa, jangan sekali-sekali itu kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdiri di tempat ini pun saya ingin belajar tetap semua ini kami lakukan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Oke.